Teh Niki kata-kata dong buat fansnya, soalnya banyak pendukung banget nih dari Ya, TikTok. terima kasih untuk para fans aku dan doakan, udah kasih support. Terima kasih banyak. Nikita Mirzani tampil bak Cinderella dalam sidang kasus pemerasan di pengadilan. Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian saat menghadiri sidang. Ia tampil glamor bak Cinderella dengan dress bermotif bunga, rambut disanggul, high heel, serta dengan tas Hermes pink bernilai ratusan juta. Meski sempat berlenggok di depan pendukungnya, Nikita enggan berkomentar sebelum sidang. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang meringankan dirinya, namun ia belum mengungkap siapa saksi tersebut. Teh Niki kata-kata dong buat fansnya, soalnya banyak pendukung banget nih dari Ya, TikTok. terima kasih untuk para fans aku dan doakan, udah kasih support. Terima kasih banyak. Nikita Mirzani kembali disidang pada tanggal 18 September 2025 dan menghadirkan 4 orang saksi A.The Charge. Buat sahabat channel yang belum tahu, saksi A.The Charge itu apa sih? Nah, sahabat channel, dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal dua jenis saksi. Saksi A-Charge adalah saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Kemudian saksi A-The Charge adalah saksi yang diajukan oleh terdakwa ya, atau penasihat hukumnya. Nah, ini untuk memberikan keterangan yang meringankan atau mendukung pembelaan. Dasarnya ada di pasal 65 KUHP. Jadi setiap tersangka ataupun terdakwa ya, berhak mengusahakan atau mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya. Artinya, sahabat cendol, kehadiran saksi A.The Charge ya bukan formalitas. Keterangan mereka itu bisa menjadi alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP. Dan hakim wajib mempertimbangkannya setara dengan alat bukti lainnya. Nah, jadi sahabat cendol, sidang pada tanggal 18 September ini kita akan melihat 4 saksi ya. Saksi A.The Charge memberikan keterangan. Apa sih materi pertanyaan dan keterangan saksi? Tunggu di part selanjutnya. Netizen cendol akan membedah satu persatu supaya kalian makin paham proses hukumnya. Sidang Nikita Mirzani kan sidang pemerasan. Kok saksi yang dibawa malah membahas dan curhat soal skincare Reza Gladys? Itu pertanyaan yang pasti muncul dari netizen yang sotoy dan dablek. Jadi begini sahabat cendol, perkara pemerasan dalam hukum pidana itu bukan cuma soal minta uang dan dapat uang. Yang diperiksa oleh majelis hakim itu adalah modus mendapatkan uangnya. Nah, di pasal 369 ayat 1 KUHP ya, menjelaskan bahwa pemerasan terjadi bila seseorang memaksa orang lain menyerahkan sesuatu dengan ancaman membuka aib atau mencemarkan nama baik, sehingga orang tersebut merasa terpaksa. Kemudian Nikita Mirzani didakwa memeras Dr. Reza Gladys dengan membuatnya merasa terancam. Nah, yang dicari ini yang mau dibuktikan oleh pengacara Nikita Mirzani ya, adalah apa sih instrumen ancaman apa yang dipakai sehingga Reza Gladys merasa terpaksa membayar. Lalu kenapa muncul soal skincare? Jadi dalam dakwaan juga disebutkan ya, ada skincare dengan jarum kecil yang dilarang beredar oleh BPOM. Nah, sahabat cendol, kehadiran saksi hari ini ya, bersaksi bahwa ia pernah membeli produk dari Dr. Reza Gladys. Jadi menjadi relevan ya, karena pertama nih, jika benar produk itu ilegal atau di relabeling ya, maka itu potensi pelanggaran hukum. Nah, dugaan inilah yang diduga ya membuat Dr. Reza Gladys takut terbongkar. Lalu membayar uang 4 miliar bukan sekedar karena ancaman pribadi, melainkan untuk menutupi pelanggaran. Artinya, sahabat cendol, hubungan antara pemerasan dan skincare ini bukan gosip, sahabat cendol. Jadi pengacara Nikita Mirzani ya ingin membuka tabir ya, agar majelis hakim bisa menilai apakah ancaman membuka pelanggaran produk itu menjadi dasar pemerasan. Ini penting, karena akan menentukan apakah unsur paksaan dengan ancaman dalam pasal 369 ayat 1 KUHP terpenuhi atau tidak. Nah, buat netizen ya, jangan buru-buru sotoy atau dablek. Kita lihat dulu nih, bagaimana saksi hari ini menjelaskan keterkaitannya. Tunggu part selanjutnya, kita akan bedah materi pertanyaan dan keterangan saksi lebih detail supaya makin paham. Aku baru tahu anjir kalau ternyata harga produknya 2.400.000. Tapi di BAP-nya 750. Mana tuh yang bener, mana tuh yang bener? Ya kita semua tahu lah ya yang bener yang mana, karena si ibunya punya invoice pembayaran untuk pembelian produk tersebut. Ingat ya, produk bukan
treatment. Oke, buat teman-teman diingat lagi, itu adalah produk, bukan treatment. Dan menurutku juga kayak nggak pantas aja harga 2.400.000 mendapatkan produk yang berbahaya. Lebih baik kita ke klinik, ya nggak sih? Dan inget ya, buat Reza Gladys, kamu jualan dengan cara berbohong itu tidak akan berkah ke hidupmu. Ya kayak gini jadinya, uangmu akan hilang nggak jelas, ya kan? Siap-siap aja, ditunggu aja. Bye-bye. Nah, ini yang seharusnya dibilang saksi. Bener-bener mereka saksi yang dihadirkan di persidangan Nikita Mirzani hari ini itu adalah saksi sah. Karena mereka yang mengalami, mereka yang membeli produk DRG, mereka yang merasa dirugikan. Jadi hari ini semua saksi sah ya. Beda sama saksi-saksi yang kemarin yang cuma datang tapi mereka tidak membaca BAP dan tidak mengalami peristiwa. Jadi saksi yang kemarin itu semua tidak sah. Jadi tolong Pak Hakim, apalagi yang Anda tunggu? Apalagi ketuk palu Nikita Mirzani bebas. Jangan tunggu lama-lama sebelum Anda semua dipermalukan di depan media sama netizen. Emosikan pendukung-pendukung si terdakwa Nikita ini. Aku tidak akan berhenti. Mulai deh nepos deh. Mulai. Terus. Sok jagoan. Lu yang sok jagoan. Nenek-nenek. Bacot mulu hidup lu. Nimbrung mulu. Lu mau ngomong apa, kayak orang udah gak ada yang percaya sama lu. Lu dalang. Kerjaan tuh nimbrung mulu sih, kenapa sih? Lu udah dibuang ya udah dibuang gitu, nggak usah punya dendam kesumat gitu. Lu kan dibuang berarti kan lu yang nggak bener, Nepos. Lu tuh udah dibuang, udah layaknya sampah, tau nggak lu? Lu tuh sampah masyarakat, udah diem, gak usah ikut campur urusan orang. Minta maaf sono sama malu, jangan ngurusin orang mulu, bisa nggak? Di mana ada masalah, ada lu di situ ikut-ikutan nimbrung, so jadi ibu peri. Lu bukan ibu peri. Lu tuh ibu pembawa masalah di Indonesia. Lu tuh public enemy, Nepos. Capek ya. Lu lagi gue tiap buka TikTok lu mulu keluarnya. Kesel anak durhaka. Dalang lu. Nah, untuk sidang kali ini tuh benar-benar kayak kocak banget gitu kan. Banyak sekali saksi-saksi yang dihadirkan, terutama untuk kayak gue bingung deh, korban-korban dari skincare-nya Dr. RG. Nah, salah satunya si mbak-mbak ini yang bilang katanya beli skincare itu pengen glowing, anti pelakor, tapi tetap aja buluk, tetap aja black mamba. Sebenarnya itu skincare apa sih, gue gak ngerti deh. Tapi kalau misalkan dilihat dari Dr. Reza yang pakai gitu kan, kok glowing banget gitu kan. Apa mungkin karena memang Dr. Reza itu perawatan kali ya? Kalau kita kan orang-orang biasa pakai skincare doang gitu, nggak perawatan. Kita kadang dipakai buat ke sawah, kadang dipakai buat kayak ngarit, buat kayak ngangon domba gitu. Aku heran dengan BPOM. Aku heran dengan penegak hukum di Indonesia. Ini apa? BPOM merilis produk Glavitsia Glowing Booster milik Reza Gladys dinyatakan ilegal. Terus diam-diam aja kalian? Nggak ada kelanjutannya? Apa kalian mau dukung untuk hancurin undang-undang negara? Apa nggak kalian lihat demo-demo yang udah ada? Ingat ya, jangan kalian share video ini kalau kalian udah nggak peduli lagi dengan Indonesia.